mangan. Iya rasanya. Gimana rasanya? Karena barusan eskavasi langsung. Oh, eskavasi langsung. Semester berapa? Dari mana? Hah? Unhas. Hasanuddin Makassar. Oh, Waduh. sampai tujuan apa? Datang magang. Apa? Magang. Oh, magang. Magang. Mbaknya siapa namanya, Mbak? Veronica. Jurusan apa Mbak tadi? Arkeologi. Oh, arkeologi. Siapa namanya? Veronica. Veronica. Ya, makasih Mbak ya. Semoga sukses Mbak. Semoga sukses. Jadi arkeolog ya Pak. Masih banyak yang kemudian penasaran dengan Isis Prasasti dan kami semua optimis bahwa itu sudah ditemukan oleh ahli arkeolog termasuk jenengan. Nah, secara umum bahkan kalau bisa dijelaskan secara detail isi dari prasasti itu apa Pak? Oke. Baik, Kita ini untuk mengobati kerinduan. Saya berikan 4 poin tentang prasasti Gemaan. Yang pertama, pada baris pertama itu sudah publish itu ya. Jadi ada penyebutan angka tahun. Bahkan sudah dikonversikan oleh kawan saya dari Prancis, itu ketemu sampai tanggalnya 7 Oktober 930 Masehi. Ya, sudah detail banget itu ya. Nah, lalu yang kedua menyebutkan nama rajanya, Sri Maharaja Rake Hino Pusindo. Sangat jelas. Perunggu itu hijau. Warnanya besi kan coklat, merah. Kalau emas nggak ada karat, tapi berkarat berapa karat? Oh iya kau. Ini aneh loh. Di Temuran kan begitu banyak pecahan-pecahan gerabahnya aneh. Sebenarnya nggak masuk akal. Hah? Ke bawah iya, pertanyaannya itu tanah dari mana yang dibawa sampai dia mengandung pecahan-pecahan gerabah ini. Ini kan indikasi disturb sebenarnya. Kalau tanah steril kan nggak mungkin ada material gini. Itu tanah disturb, tidak kacau tanahnya. Coba dicuci lebih kecil aja sama ketahuan lagi nanti materialnya bagus. Ini kan pecahan-pecahan bata, ada bata, lalu ada kecil, ada gerabah. Ini kan nggak mungkin. Iya, tadi juga Banyak tuh. Kalau yang kecil. Di depan ini. Skalanya betul. Ini banyak ditemukan di Sumuran Candi Pak. Memang dari Sumur Candi. Tanah dari Sumuran. Yang banyak ditemukan jenisnya apa saja Pak? Ya kalau ini materialnya macam-macam, ada pecahan bata, pecahan gerabah, ada kerikil. Udah ditemukan Pak peripihnya Pak? Peripih dari emas? Oh, saya ini nggak lihat. Belum. Jadi yang sudah lihat itu, Kang Supri itu udah lihat semuanya. Ya Kang ya? Siap. Kalau kita melihat tanah lingkungan sini, tanahnya tanah organik yang untuk pertanian. Jadi Lempung kayak gitu ya? tanah yang kayak gini nih. Itu yang asli. Tidak temukan di bawah. Ini Kalau yang ini enggak aneh nih. Ini kita penasaran dengan ini. Oh, sebenarnya ini serasa mungkin. Ya tanah umum lah gitu. Tapi ini aneh, setelah kita cuci, ternyata ini bukan tanah biasa, tapi residu. Maksudnya? Residu atau sisa-sisa ini loh, kelihatan. Pecahan bata. Bahasa Jawanya remuan ini, remuan bata ini. Remuan. Dari yang kecil lembu sampai yang gede-gede ini ada semua. Bahkan juga ada sejumlah gerabah di sini yang kita temukan. Keramik juga ada. Keramik juga ada beberapa keping keramik. Jadi itu aneh. Bukan hal yang wajar Patinya juga ada. pada tanah yang
yang menimbun sumuran itu seperti ini. Jadi pertanyaan, jadi banyak yang kemudian penasaran dengan ISIS Prasasti dan kami semua optimis bahwa itu sudah ditemukan oleh ahli arkeolog termasuk jenengan. Nah, secara umum bahkan kalau bisa dijelaskan secara detail isi dari prasasti itu apa, Pak? Oke. Baik, Kita ini untuk mengobati kerinduan. Saya berikan 4 poin tentang prasasti Gemaan. Yang pertama, pada baris pertama itu sudah publish itu ya. Jadi ada penyebutan angka tahun. Bahkan sudah dikonversikan oleh kawan saya dari Prancis, itu ketemu sampai tanggalnya 7 Oktober 930 Masehi. Ya sudah detail banget itu ya. Nah, lalu yang kedua menyebutkan nama rajanya, Sri Maharaja Rake Hino Pusindo. Sangat jelas itu. Nah, ini 2 poin. 2 poin Pak, kurang. Poin ketiga, ada nama penting yang sudah pernah disebutkan oleh Pak Zakaria bahwa dalam prasasti Gemaan itu juga disebutkan mengenai orang-orang di sekitar sini yang diundang menjadi saksi ketika upacara penetapan Sima. Salah satu nama penting itu adalah nama desa Lemah Tulis, di mana kita sudah mendapatkan data penting dari prasasti Ala Santan yang ditemukan di Bejijong. Ternyata Ala Santan itu menyebutkan Lemah Tulis adalah nama asli dari Bejijong, dan jarak antara Gemaan dengan Bejijong kan nggak terlalu jauh. Jadi sangat relevan informasi dari prasasti ini kalau menyebutkan salah satu pejabat di lingkungan sini yang diundang sebagai saksi itu dari Lemah Tulis. Satu lagi yang keempat, ini PR kita bersama, kita harus mencari kata Padang sebagai induk dari wilayah Gemaan ini. Karena di masa abad 10 itu, Gemaan ini adalah wilayah dari watak Padang. Nah, kita harus cari Padang itu masih ada di sekitar Mojokerto ini. Di mana Padang itu? Yang radiusnya kira-kira ya nggak terlalu jauh lah. Karena wilayah ini adalah di bawah kekuasaan Padang. Watak Padang itu nama sebuah pemerintahan, kerajaan atau nama apa, sebuah, Pak? Dalam bahasa Jawa kuno namanya sebuah watak. Watak itu kumpulan dari Wanua. Wanua itu kalau sekarang ya sama dengan desa. Jadi seperti kecamatan ya Pak? Ya, jangan kecamatan, kabupaten ya. Ya, karena mengapa kabupaten? Karena di watak itulah berkuasa seorang rakai, dan rakai ini sudah bisa berperan sebagai seorang raja kecil. Jadi bukan sama. Kalau bupati bisa. Ya, gitu. Analoginya begitu. Jangan terlalu saklek dengan masa modern. Ini 1000 tahun lebih jaraknya. Dan setiap prasasti kan pasti akan menunjukkan tempat, Pak. Ya, betul. Tertulis tempat apa itu, Pak, di sini? Tempatnya ya tempat bangunan suci, ya, tempat Sima. Tempat Sima yang dia harus dijadikan sumber untuk menghidupkan ritual di bangunan suci. Bangunan suci itu yang kita duga ini. Apakah ada nama khusus untuk bangunan sucinya Pak? Ada sih, ada. Bisa ini Pak, disebutkan bangunan suci namanya. Oke, satu kata. Iya. Satu kata. Yang bisa disebutkan adalah ada penyebutan bangunan suci yang disebut prasada. Artinya apa itu Pak? Prasada kalau melihat dari kamus Jawa kuno itu Sudmuder antara lain dia menyebutkan sebagai sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Berarti bangunan sini menjulang tinggi Pak, tanpa atap atau gimana Pak? Andai kita memang meyakini masa dia itu adalah ini kan gitu ya. Gitu. Dari evaluasi atau mungkin dari penelitian, bangunan ini sebenarnya menghadap kemana, Pak? Kalau misalkan ke arah Pawitra, ternyata di sisi timur pagarnya tidak ada gerbang. Ukurannya bukan dari gerbangnya kalau sekarang, langsung aja ke strukturnya. Ya, strukturnya. Di strukturnya itu kan memang pada bagian timur ada tambahan. Saya katakan tambahan.